Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, Ibu akan membahas materi tentang persamaan eksponensial dengan bentuk yang paling tidak sederhana, yaitu bentuk persamaan kuadrat. Mengapa disebut persamaan kuadrat? Karena bentuk persamaan eksponensialnya itu bisa dimanipulasi menjadi persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih memahami, mari perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh pertama, misalkan kita diberikan soal 4 pangkat X kurang 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka yang pertama kita perhatikan bentuk pangkatnya. Di sini bentuk pangkatnya adalah 4 pangkat X dan 2 pangkat X. Basisnya berbeda ya, yang satu 4, yang satu 2. Maka harus kita samakan dulu basisnya. Nah, 4 ini bisa kita jadikan 2 pangkat 2. Kemudian masih ada pangkat X-nya, jadi kita pangkatkan X lagi. Kurang 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kemudian bentuk pangkatnya itu harus sama. Karena yang di bagian tengah ini bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat X, maka yang bagian 2 kuadrat pangkat X ini, pangkatnya bisa kita tukar menjadi 2 pangkat X. X-nya jadi di dalam kurung, pangkat 2. Pangkat 2-nya menjadi di luar kurung, jadi kita tukar pangkatnya. Kurang 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, setelah bentuk pangkatnya sudah sama, yaitu sama-sama 2 pangkat X, kita misalkan Y sama dengan bentuk pangkatnya, yaitu 2 pangkat X. Nah, jadi persamaannya ini semua yang mengandung 2 pangkat X kita ganti Y, sehingga menjadi Y ada kuadratnya pangkat 2 dikurang 10, ketemu 2 pangkat X lagi ya, kita ganti Y lagi ditambah 16 sama dengan 0. Ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat, sehingga bisa kita faktorkan ya. Cara memfaktorkannya, ini kita cari 2 angka yang jika dikalikan hasilnya positif 16 dan jika dikurang hasilnya minus 10. Maka kita akan mendapat angka minus 2 dan minus 8. Minus 2 dikali minus 8 hasilnya positif 16. Kemudian minus 2 ditambah minus 8 hasilnya minus 10. Kemudian kita buat sama dengan 0. Nah, dari hasil pemfaktoran ini, kita mendapatkan bahwa nilai Y-nya itu yang pertama adalah sama dengan 2. Kemudian yang kedua, kita mendapat nilai Y-nya adalah sama dengan 8. Jangan lupa, tadi Y itu kita misalkan sebagai 2 pangkat X. Jadi Y-nya ini kita ganti lagi menjadi 2 pangkat X. Untuk yang pertama sama dengan 2. 2 itu adalah 2 pangkat 1. Kita jadikan bilangan berpangkat juga. Nah, basisnya sudah sama. Sama-sama 2, maka tinggal menyamakan pangkatnya saja, sehingga kita akan memperoleh X sama dengan 1. Y yang kedua juga sama. Kita jadikan 2 pangkat X sama dengan 8, bisa kita jadikan menjadi 2 pangkat 3. Oke. Setelah basisnya sama, maka kita akan memperoleh bahwa X-nya itu sama dengan 3. Maka HP-nya adalah 1 dan 3. Contoh kedua,
Misalkan kita diberi soal 5 pangkat 2x tambah 1 kemudian kurang 126 dikali 5 pangkat x ditambah 25 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini perhatikan basis bentuk pangkatnya itu sudah sama, yaitu 5. Nah, maka yang kita samakan sekarang bentuk pangkatnya. 5 pangkat 2x tambah 1 itu kan pangkatnya berupa penjumlahan, sehingga bisa kita jadikan bentuk perkalian dengan basis sama. Jadi 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 1. Nah, jadi 2x tambah 1-nya itu diuraikan menjadi itu ya, 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 1. Kemudian dikurang 126 dikali 5 pangkat x ditambah 25 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 5 pangkat 1 itu bisa kita letakkan di depan saja. 5 pangkat 1 itu adalah 5. Kemudian kita kali 5 pangkat 2x, itu 2-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi 5 pangkat x pangkat 2 lagi. Sehingga nanti bentuk pangkatnya sama dengan yang di tengah. Jadi kurang 126 dikali 5 pangkat x ditambah 125 sama dengan 0. Nah, jika bentuk pangkatnya sudah sama, berarti tinggal kita misalkan y sama dengan 5 pangkat x. Nah, berarti semua yang mengandung 5 pangkat x kita ganti menjadi y. Yang pertama ini 5 kali 5x kuadrat, itu berarti 5 pangkat x-nya menjadi y, kemudian ada kuadratnya, dikurang 126 kali 5 pangkat x berarti menjadi 126, 5 pangkat x menjadi y, ditambah 25 ya, sama dengan 0. Nah, ini sudah membentuk persamaan kuadrat. Di sini perhatikan, sebelum kita memfaktorkan, koefisien dari y kuadratnya berbeda dengan contoh 1. Contoh 1 koefisiennya adalah 1, sedangkan di contoh yang kedua ini koefisien y kuadratnya adalah 5, bukan 1, sehingga cara memfaktorkannya sedikit berbeda. Jika kalian sudah lupa cara memfaktorkan bentuk seperti ini, maka bisa menggunakan cara ibu. Yang pertama, kita buat huruf x, kemudian kita kalikan koefisien y kuadrat dengan konstanta. Berarti 5 kita kalikan 25, hasilnya adalah 125. 125 itu kita letakkan di bagian atas x. Kemudian untuk koefisien y di sini adalah min 126, min 126, kita letakkan di bawah bagian x. Nah, setelah mendapatkan angka 125 dan minus 126, kita cari dua angka. Jika dikalikan hasilnya 125, dan jika dijumlah hasilnya minus 126, maka kita akan mendapatkan angka minus 125 dan minus 1. Minus 125 kali minus 1 adalah positif 125, minus 125 ditambah minus 1 adalah minus 126. Kemudian, setelah kita mendapatkan dua angka ini, kita bagi dengan koefisien y kuadrat. Di sini
5 ya. Jadi kita bagi 5. Minus 125 bagi 5. Min 1 bagi 5. Kemudian, yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Misalnya di sini minus 125 per 5, itu bisa disederhanakan menjadi min 25 per 1. Oke, jadi kita mendapatkan hasil akhir min 25 per 1 dan min 1 per 5. Nah, bagian penyebut atau bagian bawah yang sudah kita dapatkan tadi itu adalah koefisien dari Y, sedangkan bagian atasnya itu merupakan konstanta pasangannya. Jadi misalnya min 25 per 1, 1 itu menjadi koefisien Y, berarti jadi 1Y atau Y saja. Kemudian bagian atasnya min 25 berarti menjadi kurang 25. Kemudian kita kali. Untuk yang kedua, min 1 per 5, bagian bawahnya 5, itu berarti menjadi koefisien Y, 5Y. Kemudian bagian atasnya min 1 itu menjadi pasangannya, yaitu kurang 1. Sehingga kita mendapatkan faktor Y kurang 25 dikali 5Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan, maka kita akan mendapatkan nilai Y yang pertama adalah sama dengan 25. Yang kedua, kita akan mendapatkan Y sama dengan 1 per 5. Oke? Nah, kemudian masih sama dengan cara yang tadi, Y-nya itu kan tadi kita misalkan 5 pangkat X, berarti masukkan saja 5 pangkat X sama dengan 25 bisa kita jadikan 5 pangkat 2. Sehingga kita akan memperoleh, karena basisnya sudah sama, jadi pangkatnya kita samakan, berarti X sama dengan 2. Kemudian, untuk bentuk yang kedua, sama juga Y-nya kita jadikan 5 pangkat X sama dengan 1 per 5, itu bisa kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis 5, karena pecahan, maka dia pangkatnya negatif. Pangkat negatif 1. Nah, setelah basisnya sama, berarti tinggal kita samakan pangkatnya, sehingga kita dapat X sama dengan min 1. Oke, maka dari contoh kedua ini, kita memperoleh himpunan penyelesaian, yaitu min 1 dan 2. Oke, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.